Ba'du. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Syifa'us Sagim. Masuk di dalam harfus sa, huruf sa. Terakhir pembahasan kita itu mengenai tentang taubat, at-taib minadz dzanb. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasun man atau salasu man." 3 orang. Fihi, yang ada pada 3 perkara tersebut, wuqiya syuha nafsihi, terpelihara akan kekikiran jiwanya. Ya, jadi kalau udah ada 3 ini, maka terselamatkan dari sifat lid. Ya tuh, yang memang Nabi benci orang memiliki sifat bukhul. Al-bakhil ba'id minallah, ba'id minan nas, ba'id minal jannah, qarib minan nar. Jadi kalau kita memiliki 3 ini, terpelihara dari sifat pelit. Siapa itu yang pertama? Man adda zakata, orang yang senantiasa menunaikan zakat. Mau zakat harta yang kita bahas dalam ilmu fikih, ya, zakat tijarot, zakat rikas, zakat ni'am, zakat ma'din dan sebagainya. Atau zakat badan yang disebut zakat fitrah. Maka siapa yang menunaikan zakat terpelihara dari sifat pelit. Yang kedua, waqara dhaifa, yang menjamu tamu. Kerjaannya demen kalau ada tamu, girang kalau ada tamu. Nah, ada kalanya tamu kita kenal, ada kalanya tamu yang tidak kita kenal. Mana yang lebih tinggi kedudukannya? Tamu yang tidak kita kenal. Dia datang kepada kita, mau bertamu, yang kita nggak kenal, itu lebih luar biasa. Sampai dalam hadis sebut, man akrama dhaifan wa huwa ya'rifuhu faka'annama akraman nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memuliakan tamu dalam keadaan dia tahu, maka seakan-akan dia memuliakan Rasulullah. Wa man akrama dhaifan wa huwa la ya'rifuhu faka'annama akramallaha azza wa jalla fi ula. Siapa yang memuliakan tamu dalam keadaan dia tidak kenal, maka seperti dia memuliakan Allah. Itu dia. Tapi pun kalau menjamu tamu, ya, semampu kita. Kalau memang kita tidak ada, ya udah, nggak usah diutangin. Kita ngutang-ngutang sama orang, ya. Kasih yang ada. Tuh, sampai Nabi nyatakan, ana wa atqiya ummati bura' minat takalluf. Aku dan dari kalangan pilihan-pilihan umatku berlepas diri dari sifat memaksa diri. Kasih yang ada. Lagi ada teh, ya kasih teh. Lagi ada kopi, ya kasih kopi. Lagi ada teh susu, ya kasih teh susu. Lagi ada kopi susu, ya kasih kopi susu. Pakai gula gak? Jadi itu, lihat apa semampu kita. Oh, ada pisang goreng nih, ya udah kasih pisang goreng. Oh, ada singkong nih, singkongnya doang. Ya, singkongnya doang. Nggak bisa digoreng, ya udah singkong. Jadi apa yang kita kasih, berikan. Dan kalau kita memiliki harta, boleh gak kita berlebihan? Boleh. Berlebihan dalam memuliakan tamu itu terpuji. Layan bagi al-israf illa fi syai'in. Tidak selayaknya berlebihan melainkan 2 perkara. Pertama, sedekah, kita sedekah berlebihan.
Yang kedua, ikramud duyuf, memuliakan tamu. Jadi apa itu? Kalau kita muliakan tamu, tanda kita tidak memiliki sifat pelit. Tapi sebaliknya, tanda orang itu orang dermawan. Apalagi tiap waktu, tiap saat ada aja tamunya yang datang ke dia. Udah, dalilnya orang dermawan, menunjukkan orang ini dermawan sudah. Jadi, ya. Makanya disebut apa? Al-Jannah Darul Askhiyah. Surga itu tempat orang-orang dermawan. Iya benar. As-sakhi qarib minallah, qarib minan nas. Orang dermawan pasti dekat sama manusia. Sekalipun dia sebelumnya banyak kekurangan. Dia naudzubillah minum khamar, naudzubillah begini begitu. Ya. Gimana cara tutupin itu semua? Imam Syafi'i katakan tasattar bisakhai fa kullu aibin yughatihi kama qila sakhau. Tutuplah segala kekurangan dengan sifat dermawan, maka dermawan akan menutup kekurangan itu. Gitu ya. Jadi dermawan itu sangat penting. Ya. Pelit itu yang dibenci. Jadi kalau kita ada uang, kita ada makanan, kasih temennya, kasih kerabatnya. Apalagi yang berkaitan dengan kerabat. Apalagi berkaitan dengan saudara. Maka lebih lagi perhatiannya. Ya. As-sadaqah 'alal aqarib shadaqatun wasilah. Kita sedekah kepada kerabat itu 2 pahala. Pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim. Kita nyambung. Yang ketiga, a'ta fi naibati. Dia bisa memberikan sesuatu yang dia di situ terkena kesulitan. Beda kan? Orang miskin ngasih uang kepada orang lain dengan orang kaya ngasih orang pada orang lain. Orang miskin ngasih uang kepada orang lain dengan orang kaya memberikan sedekah kepada orang lain. Ya. Beda gak? Beda. Orang kaya ngasih 100.000 kepada fuqara. Tapi orang miskin ngasih 10.000 kepada fuqara. Pahalanya beda. Ini orang miskin punya uang 10.000. Iya kan? Yang dia punya cuma mungkin 10.000 doang. Nggak ada lebih. Tapi orang kaya ngasih 100.000, saldo di banknya masih ada 100 juta. Beda gak? Makanya Nabi katakan dirhamun sabaqa alfa dirhamin. 1 dirham mengungguli 1000 dirham. 1 dirham mengungguli 1000 dirham. Karena beda. Kita ngasih orang, kita butuh. Berbeda dengan kita ngasih orang ketika kita tidak sekalipun ya kedua-duanya mulia, sekalipun kedua-duanya terpuji. Gimana pun orang yang sedekah itu berat. Sampai disebut orang yang bersedekah merontokkan geraham atau tulang rahangnya 70 syaitan. Man tasaddaq faqad fakka lihya sab'ina syaitana. Ya, dihancurin tulang rahang syaitan 70 bagi mereka yang sedekah. Oh makanya, kenapa maksudnya?
70 syaitan itu berat. Datengin dia, gelayutan ke dia. Jangan. Mendingan beli cilok. Mendingan beli. Oh, jangan. Oh, pengen kasih. Pikir-pikir. Dari 10.000 kurang 5.000. 5.000 kurang 3.000. 3.000 kurang 2.000. Wah, 2.000 basreng nih. Kurang. Cuma 1.000 perak. Susah. Jadi, ayo. Jadi sulit orang yang bersedekah. Harus melawan nafsu. Itu dia. Makanya siapa? Nabi Allah Musa ingin membunuh seorang yang bernama Samiri. Samiri ini pengen dibunuh. Pas mau dibunuh sama Nabi Musa, karena dia selalu luar biasa, nyakitin, ganggu. Dapat perintah dari Allah melalui Jibril, menyampaikan dari Allah amanat dengan memberitahukan latak tulis Samiri fa innahu sakhi. Jangan kau bunuh Samiri, maka sungguh dia dermawan. Lihat tuh. Allah cinta orang dermawan. Ya. Makanya innallah la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Mau sekalipun dia naudzubillah kafir, dia bukan non-muslim, dia non-muslim, tapi dia menyumbang, dia menderma, tetap Allah tidak akan sia-siakan untuk kebaikan. Allah berikan dia di alam dunia dengan kemudahan hidup, dengan keluasan rezeki, dengan tidak adanya penyakit. Masya Allah 110 masih pakai celana jin. 110 tahun masih pakai celana jin. Masih duduk-duduk. Oh, masih pakai celana jin, pakai kacamata hitam. Rambutnya masih hitam aja. Disemir terus. Lihat. Usianya 100 Pak. Ya itu dia. Abang masih siap. Dia ngasih sana, ngasih sini, ngasih sana sih. Nah, melainkan udah Allah berikan dia di alam dunia cukup. Kehidupan dia di alam dunia doang. Itu dia. Sampai diberikan kebaikan. Nah, selesai. Yang ada nanti di akhirat semua segala dosanya. Itu ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi awahullahu fi kanafihi." Thalathu man kunna fihi. 3 orang yang mana orang itu ada 3 itu di dalamnya. Ya, kunna thalath. Fihi fiman. Awahullah. Niscaya Allah akan berikan perlindungan fi kanafihi di dalam jaminan Allah. Wa nasyara alaihi rahmatah, dan Allah bentangkan atasnya kasih sayangnya. Wa adkhalahu jannatah, dan Allah masukkan dia ke dalam surganya. Siapa? Man idza u'tiya syakara. Kalau dia diberikan apapun, baik itu seneng, baik itu sedih, baik itu nikmat, baik itu musibah, dia bersyukur. Jadi pantaslah Allah dipuji ketika adanya kesedihan, ketika adanya musibah. Ini sebagian orang hanya memuji Allah ketika datangnya nikmat, ketika datangnya senang. Tapi ketika datangnya musibah, kesedihan, kesumpekan, kesukaran, dan sebagainya, dia nggak muji Allah. Makanya ulama menyatakan alhamdulillah ala kulli hal. Kita memuji Allah pada setiap keadaan. Kenapa? Karena dengan sebab kita memuji Allah pada setiap keadaan, ini diantara golongan yang masuk surga tanpa adanya hisab. Ya, lagi sakit gigi, enak gak sakit gigi? Allahu Akbar, apalagi bolong lagi. Ya kan? Alhamdulillah.
Berat kan tuh? Orang yang bisa muji Allah dalam keadaan musibah. Nah, ini termasuk golongan yang masuk surga tanpa adanya hitungan. Karena disebut ada 3 golongan tuh. Di antaranya, falyakumil ladzina yahmadunallaha fi sarra wa dharra fayaqumun wa hum qalil. Maka hendaklah berdiri mereka yang memuji Allah dalam keadaan senang maupun dalam keadaan duka, maka mereka berdiri dalam keadaan sedikit. Yang kedua, nah ini dia nih yang susah ini, idza qadara ghafar. Dia mampu untuk membalas, tapi dia maafkan. Ya, dia sebagai kakak, dia sebagai orang tua, atau dia sebagai yang lebih tua, misalnya senior, dia mampu untuk balas, ditahan. Bahkan dia nasihati, bahkan dia berbuat baik, bahkan dia nimbrung atau ikut serta dalam orang tersebut menyakiti dia. Nah, ini yang susah. Ini orang namanya halim. Kadal halimu an yakunan nabiyya. Hampir orang penyantun itu mendekati derajat kenabian. Tuh, kita punya saudara mutusin silaturahim sama kita, nggak pernah kontak, nggak pernah ngobrol, nggak pernah hubungin. Kita datengin, mau martabak lagi anget-anget, ya, mau martabak 2, martabak apa? Telur, enak kan? Allah datengin gitu, kita datengin tuh, sama menteng, kita bawa itu, masya Allah, datang. Padahal dia udah putusin silaturahim kita dah. Mampu kita melakukan. Berbuat yang sama, tapi kita tahan. Berat itu. Nah itu kalau berat, ya dapat seperti ini. Allah berikan jaminan, Allah tebarkan rahmatnya, dan Allah masukkan surga. Yang ketiga, idza ghadiba fatara. Nah, ini yang susah ini. Jikalau dia marah, cepet-cepet padam. Marah sama orang, waduh, tuh mata udah luar biasa. Ganti, jadi merah, biru, hijau. Lototnya serem. Dia reda. Makanya al-ghadab minasyaitan. Amarah dari syaitan. Gimana cara hilanginya? Para ulama disebut kita berpindah. Kalau lagi marah berdiri, duduk. Kalau lagi duduk, marah, tidur. Udah tidur dah. Hilang tuh. Ada lagi menyatakan kalau lagi marah, wudu. Atau kita yang dengar ada orang marah, azanin telinganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, nanti kalau ada yang marah gitu, azan. Allahu Akbar, Allah. Itu memendamkan marah orang. Ya. Qala aidha thalathu man kunna fihi sampai silu wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.